Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, untuk kesempatan pada sore hari ini kita bisa bertemu dengan dalam keadaan sehat untuk belajar micro teaching pembelajaran akidah akhlak. Oke, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru absen dulu ya. Oke, yang pertama Sukhruf. Oke, selanjutnya Amin, Mas Iqbal, Mas Inan, Mas Azmi, Mas Faiz. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Untuk materi hari ini adalah sifat-sifat Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita tepuk-tepuk dulu ya, biar semangat. Oke? Tepuk semangat bisa? Gak bisa? Oke, Pak Guru contohkan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Pak Guru ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang tepuk 1, tepuk 2 dan sampai 5. Kalau Pak Guru bilang tepuk 1, bilang yes. Berapa? Yes. Kalau 2, oke. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, bisa ya? Bisa dimengerti? Oke. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke? Siap belajar? Oke, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Mas Faiz untuk menyiapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil wa bi Muhammadin wa warzuqni. Amin. Ya. Oke. Sebelum Pak Guru masuk ke materi, kita mengulang sedikit materi yang kemarin ya, yaitu tentang apa, Mas Amin? Iman, ihsan dan Islam ya. Coba pengertian iman seperti apa, Mas Amin? Iman menurut ya, kemudian menurut istilah iman membenarkan dengan anggota badan, itu adalah pengertian iman. Kemudian pengertian Islam, Mas Sukhruf. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ihsan, Mas Faiz. Enggak tahu. Coba ada yang tahu ihsan? Ihsan itu adalah berbuat baik, mengabdikan diri kepada Allah. Itu adalah ihsan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini adalah tentang sifat-sifat Allah.
Untuk materi sifat-sifat Allah ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menerima kebenaran sifat-sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz Allah. Kemudian menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi atau penerapan beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian sifat wajib, nafsiyah, salbiyah dan ma'ani serta maknawiyah. Jadi setelah kalian mempelajari sifat-sifat Allah, diharapkan kalian tahu daripada makna sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz Allah. Oke, pembahasan yang pertama adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Jadi nanti kita akan membahas yang pertama sifat wajib Allah. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz. Sekarang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ada 20. Jadi sifat wajib itu sifat yang ada atau wajib ada pada diri Allah. Itu namanya sifat wajib. 20 itu apa aja? Yang pertama adalah wujud. Ya. Udah selesai ya tulisnya ya? Ya, oke. Selanjutnya adalah sifat wajib. Yang pertama adalah wujud. Yang kedua qidam. 3 baqa. 4 5 ilmuhu. Yang keenam qudrah. Iroda. 8 ilmu. Qudrah, iroda, yamu binafsihi, wahdaniyah ya, 6 wahdaniyah di sini. Wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat. Kemudian 11 sama basor, kalam, ini adalah sifat wajib bagi Allah. Yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Adanya alam semesta itu berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah. Itu Allah itu ada. Dalilnya apa? Dalilnya adanya alam semesta. Adanya spidol ini pasti ada yang menciptakan. Begitu pula bangunan ini ada yang menciptakan. Begitu pula alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Yang kedua qidam. Qidam artinya terdahulu. Allah itu maha dahulu dan juga tidak ada yang mendahulunya. Selanjutnya baqa. Allah itu kekal, abadi. Yang keempat mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak bisa Allah itu disamakan dengan makhluknya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri
berdiri sendiri. Artinya tidak butuh bantuan yang lain, tidak butuh bantuan orang lain. Allah menciptakan bumi dan seisinya itu tanpa bantuan orang lain atau makhluk lain. Kemudian wahdaniyah, artinya Allah itu esa atau tunggal. Selanjutnya kudrah, Allah itu mampu atau maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya irodah. Irodah artinya Allah maha berkehendak. Kemudian selanjutnya ilmu, Allah itu maha mengetahui dimanapun kita bertempat, walaupun ngumpet dimanapun pasti Allah tahu. Selanjutnya hayat. Hayat Allah itu hidup, maha hidup. Sama artinya Allah mendengar. Kemudian basar, Allah maha melihat. Kalam, Allah maha bersabda. Kemudian qadiran, keadaannya Allah itu kuasa. Muridan, keadaannya Allah berkehendak. Aliman, keadaannya Allah itu maha tahu. Kemudian hayan, keadaannya Allah itu hidup. Sami'an, mendengar. Basiran, keadaannya Allah maha melihat. Dan juga mutakaliman, keadaannya Allah maha berfirman. Ini adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Wajib kita tahu dan wajib kita hafal. Ini 20. Kemudian kebalikan daripada sifat wajib itu ada namanya sifat mustahil bagi Allah. Allah itu tidak mungkin memiliki sifat mustahil. Aku bacakan ya sifat mustahilnya. Wujud, sifat mustahilnya adam. Kemudian idam, lawannya hudus, maha baru. Hudus itu artinya baru. Baqa, lawannya mustahilnya fana. Kemudian mukhalafatul hawadisi, lawannya mumasalasul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi, lawannya ihtiyajun ilal ghairi. Wahdaniyah, ta'addud. Qudrah apa? Ajzun, lemah. Iradah, ya. Kemudian ilmu, jahlun. Enggak mungkin Allah memiliki sifat jahlun. Jahlun itu artinya bodoh. Hayat, hidup, lawannya mautun. Selanjutnya sama, somamun. Basar, a'ma. Kemudian kalam, Allah berfirman, lawannya adalah abkama. Qadiran, mustahilnya adalah kaunuhu ajizan. Kemudian muridan, kaunuhu karihan. Aliman, kaunuhu jahilan. Kemudian hayyan, kaunuhu mayitan. Sami'an, kaunuhu asoma. Basiran, kaunuhu a'ma. Kemudian mutakaliman, kaunuhu abkama. Ini adalah sifat wajib dan sifat mustahil. Dan yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz. Sifat jaiz Allah hanya satu, adalah fi'lu kulli mumkinin nah itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Artinya Allah itu mempunyai sifat kebebasan, yakni bebas. Kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan alam semesta. Sifat jaiz ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas menciptakan
manusia. Allah bebas menciptakan alam semesta. Allah bebas menciptakan Mas Azmi itu jadi laki-laki. Ya kehendaknya Allah, nggak bisa menawar. Nah, itu adalah sifat jaiznya Allah. Nah, untuk materi kali ini dicukupkan sedikit sebelum Pak Guru akhiri. Ada satu permainan. Permainannya adalah nanti kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar kertas ini. Oke. Metodenya namanya tadi apa? TGT. Tim game turnamen. Ya. Nanti ini karena pesertanya ada 6, jadi salah satu nanti ada yang menjawab 2. Silakan dibagi 2 kelompok. Oke. Sudah? Oke, nanti kelompok pertama Mas Amin, Mas Iqbal, dan Mas Syukro. Kemudian yang kedua Mas Inan, Mas Faiz, dan Mas Azmi. Nanti kalian menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Kalian buka kemudian jawab di sini. Tulis pakai pulpen. Ya, silakan dimulai dari kelompok Mas Azmi. Satu-satu, Pak. Ya, satu-satu. Ya. Gak usah dibacakan. Ya. Oke, selanjutnya Mas Inan. Amin. Selanjutnya Mas Faiz. Mas Faiz baru dapat jatah 2 ini pertanyaannya. Iya, apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sebisanya. Selanjutnya kelompok 2. Mas Iqbal. Selanjutnya Mas Syukro. Gak usah pilih-pilih. Ya, selanjutnya Mas Syukro diisi sekalian 2-nya. Ya, bonus. Oke, sudah semuanya. Coba kita buka. Benar apa salah? Ini kelompok pertama. Berapa jumlah sifat wajib bagi Allah? Ada berapa? 5. Iya, 20. Benar. Satu soal nilainya 25. Kemudian idam artinya dahulu. Benar. Selanjutnya fana artinya bohong. Benar apa salah? Salah. Selanjutnya, berapa jumlah sifat jaiz bagi Allah? 1. Jawabannya benar. Nilainya 75. Oke, selanjutnya, berapa jumlah sifat mustahil bagi Allah? Ada 20. Benar. Wahdaniyah artinya tunggal. Benar. Kemudian ayat artinya hidup. Benar.
Apa ini? Basar artinya melihat. Oke. Totalnya 100. Untuk kelompok 2 nilainya 100. Oke. Untuk pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan atau gimana? Alhamdulillah. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru tutup pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.